Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh adalah sebuah anugerah buat kita semua kalau Tuhan masih beri kita kesempatan buat kita hari ini ketemu. Tuhan masih kita beri nafas kehidupan sehingga kita masih boleh beraktivitas sepanjang hari ini dan boleh menikmati berkat Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan hari ini, tanggal 9 Agustus 2022, kita akan sama-sama masuk di dalam KUL, dan tema KUL hari ini adalah sebuah pertanyaan, ya. Temanya adalah mengapa Allah memilih kita. Yuk, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan mari kita sama-sama siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan, Bapa kami surga yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Tuhan selalu ada buat kehidupan kami. Kami ada hari ini karena pertolongan Tuhan, karena Engkau ada buat kami hari ini Bapa. Sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati dan boleh berada di dalam KUL sore malam hari ini Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan isi hatimu, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hatimu, biarlah apa yang disampaikan ini boleh menjadi firman yang hidup di dalam setiap hidup kami dan akan mengubah kehidupan kami masing-masing Bapa yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mengapa Allah memilih kita? Ini adalah sebuah pertanyaan dan tema KUL kita hari ini yang merupakan kalimat tanya yang sebenarnya ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ulangan 7 ayat 6 firman Tuhan, ya. Ini firman Tuhan ini judul perikopnya sikap terhadap penduduk tanah Kanaan, ya. Ulangan 7 ayat 6 dan 7 firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dan segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Firman Tuhan di ulangan 7 nih, judul perikopnya mengenai sikap yang harus diambil bangsa Israel terhadap penduduk tanah Kanaan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, di mana bangsa Israel akan tinggal di sana, dan Tuhan mengingatkan akan beberapa sikap yang harus dilakukan oleh bangsa Israel saat itu, jika mereka tinggal bersama dengan orang Kanaan yang terlebih dahulu sudah ada dan tinggal di situ. Tuhan menetapkan ada aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, seperti mereka harus merobohkan meja, mereka tidak boleh mengawinkan dengan bangsa lain, baik laki atau perempuan, bahkan tidak boleh mengadakan perjanjian apapun dengan bangsa lain, dengan satu tujuan, yaitu saya percaya Tuhan mau umat bangsa Israel ini tetap menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Karena seperti kita tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang Tuhan pilih, yang Tuhan khususkan, bahkan disebutkan sebagai bangsa kesayangan Tuhan. Ya, banyak hal mungkin kalau kita perhatikan dari kisah bangsa Israel, banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, ya. Bahkan dahulu orang-orang nggak ngerti bahwa yang disayang itu cuma bangsa Israel. Umat pilihan tuh hanya umat Israel, sampai suatu saat Paulus memberi lewat Roh Kudus mengingatkan kita bahwa bangsa pilihan itu bukan hanya bangsa Israel, tetapi setiap kita orang yang percaya, kita juga menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi di balik semua itu, mungkin ada banyak pertanyaan di antara kita, ya. Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel menjadi umat kesayangan? Ya. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan hanya bangsa Israel. Yuk, kita baca di ini. 1 Tesalonika 1 ayat 4 firman Tuhan. Dan kami tahu, ini surat yang diberikan kepada jemaat di Tesalonika. Hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang di Tesalonika pun dipilih Tuhan.
Ya, ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis kita juga menjadi bangsa pilihan, umat pilihan yang berhak atas seluruh janji-janji Tuhan buat bangsa Israel. Karena secara rohani, kita secara jasmani mungkin bukan orang Israel, tapi secara rohani kita juga punya hak atas janji Tuhan. Karena kita jadi orang, sama-sama jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang berhak atas seluruh berkat Tuhan. Ya, jadi yang jadi bagian kita ketika kita menjadi umat pilihan, tentu kita harus bersyukur ya. Kita jadi umat yang dipilih Tuhan, karena saya percaya yang namanya dipilih itu bukan 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 semuanya diambil, tapi kita terpilih. Saya percaya namanya dipilih sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang spesial yang Tuhan yang dipilih oleh Tuhan kepada kita. Ya. Sebagai bagian kita, tentu kita mengucap syukur. Tetapi di balik segala pilihannya, segala pilihan Tuhan, di balik segala ucapan syukur kepada kita kepada Tuhan, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin yang sadar tidak disadari, kita sebagai orang percaya juga kita harus menyadari di balik semua pilihan Tuhan, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan milih kita? Amin. Sama seperti tema kul hari ini, ya. Tema kul kita hari ini. Karena mengapa Allah memilih kita? Dan saya percaya ada satu tujuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita, menjadikan kita umat pilihannya. Ada satu lagu yang mungkin kita sering dengar ya. Bukan karena baik rupamu, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipakainya, semua karena anugerahnya diberikan kepada saya. Nah, itu bicara mengenai anugerah Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan yang harusnya jadi pertanyaan yang menyadarkan setiap kita yang dipilih. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan memberikan anugerah, memilih kita, menjadikan kita umat pilihan? Karena saya percaya Tuhan punya rencana di balik setiap pilihan yang ditujukan, yang diberikan kepada kita. Nah, malam hari ini lewat malam hari ini kita mau belajar, biarlah lewat pengertian ini, di balik pengertian ini, di bagaimana Tuhan sudah kita bersyukur. Kita boleh ada mungkin lahir di sebagai anak-anak Tuhan, di keluarga Kristen, di anak-anak Tuhan. Kita jadi pilih Tuhan, kita bersyukur. Kita boleh mengenal kebenaran, boleh mengenal kasih Tuhan. Tapi di balik semua itu, kita kudu belajar, kudu ingat juga, apa tujuan Tuhan. Ya. Dan kenapa Tuhan memilih? Karena ada satu tujuan. Ya. Yang pertama, yang jadi bagian pertanyaan, jawaban buat pertanyaan kita, kenapa sih Tuhan pilih kita? Ya, yang pertama adalah karena kedaulatan Tuhan sendiri. Ya, bicara kedaulatan adalah bicara sesuatu yang tidak bisa dibantahkan dengan pertanyaan apapun, termasuk apa kenapa. Karena kedaulatan adalah hak tertinggi dari seseorang yang punya jabatan tinggi, yang ketika dia hak yang tidak seperti hak prerogatif yang tidak bisa dibantahkan oleh lain, karena dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sama seperti mungkin kita juga baca di Alkitab, kenapa Tuhan kok pilih bangsa Israel, nggak pilih bangsa yang lain, ya, nggak pilih bangsa yang lain menjadi umat pilihannya ketika itu. Ya, Roma 9 ayat 14, Rasul Paulus mengingatkan, ya, seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ya, sebab ia berfirman kepada Musa. Sebab apa yang Tuhan Musa katakan kepada Musa? Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Hal yang pertama, yang sama seperti ketika Tuhan pilih bangsa Israel, kenapa? Karena itu kedaulatannya Tuhan, maunya Tuhan. Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Kenapa Tuhan pilih Bapak Ibu jadi orang percaya? Saudara dan saya jadi orang percaya kepada Tuhan. Hal pertama, memang itu kedaulatan Tuhan. Tuhan yang pilih kita supaya kita jadi orang yang percaya.
Mungkin ada beberapa orang yang harus mengalami perjuangan yang berat ketika dia untuk menjadi orang yang percaya. Ya. Mungkin diintimidasi, mungkin dikucilkan. Ada banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu jadi umat pilihan Tuhan, salah satu hal kenapa Bapak Ibu jadi pilih Tuhan, karena itu kedaulatan Tuhan. Ya, tidak usah dipertanyakan. Yang hak, karena nggak bisa dipertanyakan, itu haknya Tuhan. Tapi yang harus kita percaya, di balik semua kedaulatannya Tuhan, Tuhan tuh pasti punya tujuan yang baik. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Maka kita percaya Tuhan sedang membuat sesuatunya buat kita tuh untuk menjadi lebih baik. Amin. Bapak Ibu merasakan tidak? Ketika Bapak Ibu jadi orang yang percaya kepada Tuhan, apakah Bapak Ibu sedang menjadi lebih baik atau tidak? Ya. Menjadi orang yang mengenal kebenaran, mengenal kasih Tuhan dengan lebih. Itu haknya Tuhan. Bagian kita nggak bisa melawan, kita harus bersyukur atas kedaulatan Tuhan yang Tuhan kasih buat hidup kita. Yang kedua, kenapa Tuhan memilih kita? Tadi kedaulatan Tuhan. Yang kedua, karena kemurahan Tuhan, seperti tadi firman Tuhan. Hakku, kepada siapa aku akan menaruh belas kasihan, kepada siapa aku akan bermurah hati. Ya, bermurah hati. Roma 9 ayat 16 firman Tuhan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya. Hal yang kedua saya percaya kenapa kita dipilih Tuhan, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ya. Saya percaya tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti Bapak dan Ibu dan saya untuk menjadi orang percaya. Ada banyak orang untuk jadi percaya itu sulit setengah mati. Untuk mengenal Tuhan itu sulit setengah mati. Ada banyak orang yang harus melalui perjuangan ketika dia menjadi orang yang percaya. Harus berjuang dengan keras. Mungkin dimusuhi, tadi biasa bilang, mungkin ditinggalkan oleh keluarga. Tetapi kalau kita hari ini jadi orang percaya, semua itu adalah karena pertama kedaulatan Tuhan, kedua karena kemurahan Tuhan. Ya. Tapi saya percaya, yang namanya kemurahan Tuhan itu bukan sesuatu yang murahan. Ya, karena di balik kemurahan Tuhan, saya percaya ada tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita semua. Ya, ada tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan buat kita semua untuk kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya, menjadi orang yang berhak atas janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang ketiga, yang terakhir, semua karena rencana Tuhan. Ya, saya percaya kita dipilih yang pertama karena kedaulatan Tuhan, yang nggak bisa dipungkiri dan dihindari, ya, nggak bisa dipertanyakan kenapa. Karena tapi kita percaya di balik kedaulatannya Tuhan kita ini Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Mungkin bukan untuk menyelamatkan kita, tapi ke bawah anak cucu kita juga. Supaya kita jadi orang yang mengenal Tuhan, anak keturunannya mengenal Tuhan. Ya. Kalau kita dipilih tadi, yang pertama kedaulatan, kedua karena kemurahan Tuhan, tapi bukan murahan di mana kita harus mempertanggungjawabkan dengan baik setiap kemurahan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah karena ada rencana Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu, ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama diberikannya kepada. Ya. Tuhan memilih kita karena kedaulatannya, karena kemurahan Tuhan, karena rencana Tuhan, supaya kita diberkati, ya, supaya apa yang kita minta kepada Bapa diberikannya kepada. Tapi kita juga kudu ingat apa yang rencana Tuhan yang mau. Tuhan mau kita pergi dan menghasilkan buah, ya.
menghasilkan buah. Saya percaya yang namanya buah itu sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau buah rasanya asam nggak enak, tapi buah yang manis itu yang akan bisa dirasakan. Yang ngerasain siapa? Bukan diri kita, tetapi orang lain. Ya, sama seperti kita ketika dipromosikan mungkin oleh atasan kita, oleh bos kita untuk menjabat sesuatu jabatan yang lebih tinggi. Yang pertama ada kedaulatan dari si bos, yang nggak bisa diganggu buat. Kenapa bos pilih? Nggak tahu, bos yang mau. Ya. Kedua, ada kemurahan Tuhan. Ya, di mana kita juga di balik pilihan yang sudah bos berikan kepada kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, ya, untuk kita pertahankan. Dan yang ketiga, supaya kita menghasilkan buah. Bos kita juga mau ketika kita dipilih, dia promosikan, kita menghasilkan sesuatu yang bisa berarti. Ya. Firman Tuhan bilang supaya kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang. Bicara mengenai bagaimana dan di mana kemanapun kita hidup, kita ini bisa dinikmati, bisa dilihat orang. Apakah kita ini anak Tuhan atau bukan? Lihat perkataan kita, lihat sikap kita. Apa yang kita tulis di media sosial. Apakah menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan atau bukan? Perkataan, perbuatan, semuanya akan kita pertaruhkan, dipertanggungjawabkan di balik semua kedaulatan dan rencana Tuhan. Ya, biarlah kita ini boleh menjadi surat yang terbuka. Ya. Firman Tuhan yang bisa dibaca orang. Kemanapun kita berbuat, kemanapun kita berkata, kemanapun kita melakukan segala sesuatu, orang bisa melihat, oh ini anak Tuhan. Ini orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya benar. Hidupnya nggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya, satu ayat terakhir, Roma 8 ayat 29, firman Tuhan. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan mau kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Jadi buah yang manis, yang bisa dilihat, dinikmati semua orang. Itulah jadi kita jadi serupa, segambar dengan Kristus, tujuan kita sebagai anak Tuhan. Orang bisa melihat kita tuh Kristus, seperti Kristus. Kemanapun kita berada, kita jadi cerminannya. Sama seperti bulan, yang dia akan memancarkan terang karena pancaran dari matahari. Biarlah kita tetap jadi seperti bulan yang selalu bercahaya. Karena yang akan membuat orang bisa melihat bulan terang karena ada matahari. Kita juga sama. Kita hidup benar sama seperti Kristus yang adalah matahari buat hidup kita, menjadi terang buat hidup kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memilih kami Tuhan, tiap anak-anak-Mu ini menjadi orang yang percaya. Kami bersyukur ada rencana Tuhan, ada kedaulatan, ada kemurahan Tuhan. Ada rancangan Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Di mana Kau sudah memilih. Biarlah kami ini melakukan apa yang jadi bagian kami. Kami bertanggung jawab atas setiap anugerah yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kami jadi surat Kristus yang terbuka, mempertahankan kebenaran iman yang kami pegang, kasih Kristus yang kami miliki. Kami jadi pancaran Kristus dalam kehidupan kami, dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami mungkin seringkali lalai, lupa bahwa kami adalah surat Kristus yang terbuka buat banyak orang. Ampuni perkataan kami, ampuni perbuatan kami, ampuni sikap kami, ampuni segala sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak menunjukkan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sama-sama diingatkan. Hamba-Mu selesai bicara. Tapi biarlah firman Tuhan ini berkata lebih jauh lagi ke dalam setiap hati anak-anak-Mu. Bahkan bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang mengajar setiap anak-anak-Mu, Bapak, untuk mencapai kebenaran. Sehingga mereka jadi surat Kristus yang terbuka. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang malam hari kalau ada yang sakit. Tuhan, biarnya kesembuhan dari Tuhan turun
buat setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Terima kesembuhan. Apa yang sakit, imani dengan iman. Kau sudah terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Apa yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur Yesus. Kalau ada yang dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan kiranya kau yang buka jalan. Kau yang berikan hikmat. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih. Buat setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kumpulkan kami minggu depan di dalam kuliah yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.